Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Aditya Anugrah dari akuntansi B. Membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mid semester mata kuliah perpajakan. Yang pertama yaitu kita membahas tentang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam Islam, pemungutan pajak harus menganut syarat dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang dimana dalam setiap pelaksanaannya itu harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem pajak di Indonesia. Yang pertama adalah self-assessment system, yang dimana sistem perpajakan ini digunakan untuk menentukan berapa banyak besar pajak yang harus dibayarkan oleh orang wajib pajak atau wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lainnya, bahwa wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, ataupun melaporkan pajaknya kepada kantor pelayanan pajak, atau menggunakan sistem online yang dimana sistem itu dibentuk oleh pemerintah, dan juga pemerintah dalam hal ini berperan untuk mengawasi wajib pajak. Yang selanjutnya yaitu official assessment system. Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pihak yang berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajaknya bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Sistem pemungutan pajak ini biasanya dapat diterapkan pada penyelesaian pajak bumi dan bangunan atau PBB ataupun sejenis pajak daerah lainnya. Untuk jenis pajak yang terakhir yaitu withholding assessment system. Sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contohnya dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara atau instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya. Yang selanjutnya yaitu PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan baik berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan selanjutnya pajak penghasilan PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban atas PPh pasal 26 dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. Yang selanjutnya yaitu PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan kepada badan usaha, baik itu badan usaha milik pemerintah maupun badan usaha milik swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor
Pajak jenis ini memiliki tarif yang bervariasi dan bergantung dari pemungutan serta objek dan jenis transaksi yang dilakukan, dan di mana ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan bentuk pungutan yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Yang selanjutnya yaitu PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasil atas modal atau penyerahan jasa atau hadiah serta penghargaan selain yang telah dipotong pada pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau pembeli ataupun penerima jasa. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23-nya tersebut kepada kantor pajak. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Hal ini untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Adapun yang menjadi subjek pajak dari PPh pasal 24 ini adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dari luar negeri. Fungsi dari pemberlakuan PPh pasal 24 ini adalah agar dapat mengurangi risiko wajib pajak ataupun melakukan pembayaran ganda dengan melaporkan aset yang sudah dibayarkan pajaknya di luar negeri. Wajib pajak dapat mengklaim dan mengurangi beban pajaknya di dalam negeri. Itulah tadi penjelasan yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.